Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Baik, kita masuk ke al-farqu tsani. Dari 5 furuq perbedaan antara akidah salaf dan akidah al-murji'ah dalam permasalahan iman. Disebutkan oleh penulisnya di dalam risalah ini ada 5 perbedaan mendasar. Kita masuk pada perbedaan yang kedua sekarang, al-farqu tsani. Qala al-muallifu hafizahullah, anna al-imana 'inda salafi yazidu wa yanqusu wa yatafadalu fi ashabihi. Iman di sisi salaf itu bertambah dan berkurang. Dan juga bertingkat-tingkat levelnya di antara masing-masing pelakunya. Jadi masing-masing individu memiliki kadar dan grade keimanan yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama. Faminan nasi al-abraru al-muttaqun. Di antara manusia ada yang orang-orang termasuk dari golongan orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Wa minhum al-fujjarul fasiqun. Di antara mereka ada yang fujjar, yang jahat, yang fasik. Dan bahasanya di sini semuanya ahlul iman. Fujjar dan fasik ini pelaku dosa besar, tapi dia ahlul iman. Wa minhum man laisa 'indahu minal iman illa mithqalu dzarratin wa aqall min dzalik. Di antara mereka ada yang tidak didapati keimanan pada dirinya kecuali seberat semut yang paling kecil, atau lebih kecil daripada itu, tapi masih ada iman padanya. Wa minhum man la yabqa min imanihi syai'un wa hum al-murtaddun. Dan di antara mereka ada yang tidak tersisa dari keimanan itu sedikit pun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang murtad. Jadi ada berapa penggolongan di sini? Ada 4. 3 golongan yang pertama adalah orang-orang mukmin, dan golongan yang terakhir terhitung murtad, keluar dari iman. Bi khilafil murji'ah, berbeda dengan al-murji'ah. Ini perbedaan mendasar yang kedua. Qala al-muallif dalla al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ulama ala anna al-imana yazidu wa yanqusu wa annahu yatafadalu fi ashabihi khilafan lil murji'ah. Dan yang demikian itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta al-ijma'. Kemudian penulis di sini memaparkan dalil-dalilnya yang menunjukkan atas kaidah keimanan di sisi ahli sunnah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman yang artinya hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah, na'am, maka bergetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Sisi pendalilan dari ayat ini jelas disebutkan zadathum imana, berarti iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Wa qala ta'ala alladziina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di surat Ali Imran ayat 173. Orang-orang yang berkata, manusia yang telah berkata kepada mereka, kepada para sahabat, sesungguhnya manusia atau musuh itu telah berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, mereka menakut-nakuti para sahabat. Fazadahum imana, justru yang demikian itu malah menambah keimanan di sisi para sahabat. Dan mereka berkata, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik wakil, pelindung, penjamin, menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Wa qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sisi pendalilan dalam ayat ini di surat At-Taubah ini menunjukkan bagaimana iman itu bertambah. Naam, dan iman juga berkurang.
Wa qala ta'ala wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Naam. Sisi pendalilannya wa ma zadahum illa imanan wa taslima, bahwasanya keimanan itu bertambah. Wa qala ta'ala huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Menunjukkan keimanan itu bertambah. Liyazdadu imanan, bersamaan dengan iman yang sudah ada pada mereka, menunjukkan berarti iman bertambah. Wa qala ta'ala liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana. Fahadhihi nususun sharihatud dalalah ala anna al-imana yazid. Nas-nas yang telah berlalu penyebutannya itu gamblang, jelas penunjukannya bahwasanya iman itu bertambah. Wa min ziyadatihi ziyadatu afradihi kal khusyu'i wal huda. Termasuk bertambahnya iman, bertambah pula satuan-satuan dari iman. Qala ta'ala wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Bertambah satuan dari keimanan, yaitu amalan hati di sini. Salah satu dari satuan-satuan amalan hati adalah khusyuk. Bertambah wa yaziduhum khusyu'a, bertambah khusyuknya. Bertambah amalan solehnya. Jadi yang bertambah itu keimanan atau satuan-satuan dari keimanan itu sendiri. Wa qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, bertambah hidayahnya. Wa qala ta'ala wal ladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Naam. Bertambah hidayahnya, bertambah ketakwaannya. Wa qala ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Huda, hidayah, tunjuk, semakin terbimbing. Naam, ini semua satuan-satuan keimanan. Wa kullu ma huwa yazidu fa huwa yanqus. Sesuatu yang bertambah, maka dia juga berkurang. Begitu kaidahnya. Karena sesuatu yang lebih sedikit daripada sesuatu yang bertambah, maka jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih itu, dia adalah kurang. Naam. Min ziyadatil imani wa nuqsanihi ma huwa ma'dudun min tafadulil imani 'inda ahli. Di antara bertambahnya keimanan dan berkurangnya itu ada perkara yang dia ma'dudun, terhitung, teranggap termasuk dari tafadul al-iman, bertingkat-tingkatnya level keimanan di sisi pelakunya. Qala ta'ala wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan sungguh kami utamakan sebagian nabi itu dengan sebagian yang lainnya. Kami telah datangkan kepada Daud zabura. Berarti Daud dilebihkan dibandingkan nabi yang tidak diberi zabur. Naam. Wa qala ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Menunjukkan tafadulnya keimanan di sisi pelakunya. Wa qala ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wa qala ta'ala wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Firman Allah di surat Al-Hadid menunjukkan bagaimana bertingkat-tingkatnya level keimanan dan satuan-satuan dari keimanan itu sendiri. Dalam hal ini amalan. Bagaimana infaknya seorang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, naam, berbeda dengan infaknya seorang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Amalannya sama-sama infak, tapi levelnya, grade-nya jelas berbeda. Naam. Wa qala ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah katakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang yang duduk tidak turut berperang. Ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama, na'am, antara orang-orang yang tidak turut serta berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Naam. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah.
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan raganya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak turut serta. Semuanya masing-masingnya beriman, mukmin. Na'am. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing telah Allah janjikan balasan yang baik. Nah, intinya bertingkat-tingkatnya level keimanan dan juga bertingkat-tingkatnya level satuan-satuan keimanan. Wa qala ta'ala alladziina aamanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sisi pendalilannya di sini a'dhamu, isim tafdhil menunjukkan tingkatan. Berarti orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan raga mereka itu jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah dibandingkan yang selain mereka dari orang-orang yang beriman juga. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lihat bagaimana dilebihkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Wa qala ta'ala, yang jadi bahasan di sini bagaimana keimanan itu dan ilmu yang merupakan satuan dari keimanan bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkat keimanan dan keilmuan, semakin tinggi pula derajatnya. Wa qala ta'ala am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah kamu mengira orang-orang yang berbuat kejelekan itu lantas kami jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Menjadi sama hukumnya, balasannya, ganjarannya, hidup dan mati mereka? Tentu tidak sama. Sa'a ma yahkumun, jelas sekali apa yang kalian hukumi, tetapkan, jelas tidak sama. Nah, kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Kalau tidak Allah maafkan. Wa bawwabal Bukhari baban fi sahihih, faqala rahimahullah babu ziyadatil imani wa nuqsanih. Dan Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah bab di dalam sahihnya dengan judul bab bertambahnya iman dan berkurangnya. Berarti menunjukkan manhajnya Imam Al-Bukhari memandang bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, dan itu madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Wa qaulullahi ta'ala wa zidnahum huda wa yazdada alladziina amanu imana wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tsumma qala rahimahullah, tiga ayat ini dijadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai dalil. Jadi beliau berdalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang dengan tiga dalil ini. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Al-Bukhari mengatakan fa idza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqis. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan maka dia kurang. Wasaqa fihi jumlatan minal ahadithi minha, kemudian setelah meletakkan bab ini disebutkan ayat-ayat, beliau menyampaikan hadis-hadis yang menunjang mendukung istinbatnya beliau bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di antara hadis-hadis yang dipaparkan dalam bab tersebut, An Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, keluar dari neraka seseorang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya itu ada seberat syairah min khair, seberat biji gandum dari kebaikan. Al-qaul di sisi bahasa Arab diitlaqkan juga untuk amal. Nah, diitlaqkan juga untuk amal. Jangan dipahami bahwasanya cukup mengatakan la ilaha illallah tanpa adanya konsekuensi pengamalan-amalan lahiriah. Naam. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair, dan di dalam hatinya ada sebiji gandum berupa kebaikan. Wa khair, kebaikan di sini ya berupa amalan. Konsekuensinya adalah amalan. Amalan hati maupun amalan lahiriah. Amalan batin maupun amalan lahiriah. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Keluar dari neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya ada sebiji dari gandum berupa kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Keluar pula dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah dalam keadaan di hatinya ada seberat semut yang paling kecil dari kebaikan. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, man huwa Abu Abdullah? Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Aban, haddatsana Qatadah. Qala haddatsana Anas 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin. Sebagai ganti dari min khairin. Tapi disebutkan dengan lafaz min imanin. Hadis-hadis yang telah lalu tadi
dari jalurnya Qatadah dari Anas dengan lafaz min iman, bukan min khair. Jelas bedanya? Berarti kalau min iman mencakup qaul wal i'tiqad wal amal. Maka min khair badal ganti dari kata min khair. Sisi pendalilan dari apa yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya beliau berdalil iman bertambah dan berkurang. Dari hadis Anas ini bahwasanya ada di sana orang yang memiliki iman itu sangat-sangat sedikit. Naam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'ida. Orang Yahudi sportif dia datang ke Nabi sallallahu ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada suatu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca. Kalau ayat tersebut turun kepada kita sekalian orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikannya di hari itu sebagai Id, hari perayaan. Saking gembiranya dengan ayat tersebut. Qala ayu ayat. Ayat apa? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menunjukkan sempurnanya syariat. Qala Umar qad arafna dzalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Kemudian Umar mengatakan, kami tahu hari tersebut. Nah, dan kami tahu di mana tempat ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun dalam keadaan beliau berdiri di Arafah di hari Jumat. Apa sisi pendalilan dalam riwayat ini yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang? Akmaltu lakum dinakum. Nah, akmaltu lakum dinakum. Adanya ketingkatan. Wa aqad al-Bukhari rahimahullah fi sahihih min kitabil iman qala rahimahullah babu tafadhuli ahli al-imani bil a'mal wa dzakara fihi jumlatan min al-ahadits. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman, Al-Bukhari juga meletakkan bab bertingkat-tingkatnya ahlul iman dengan amalan mereka. Bahwasanya amalan-amalan itu membedakan level keimanan masing-masingnya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Thumma yaqulu 'azza wa jalla akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Fadalla 'ala naqsil iman. Dari Abi Sa'id radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan di hari dikala ahlul jannah masuk ke jannah, ke surga, masing-masing mengambil nasibnya, tempatnya. Wa ahlun nar mengambil tempatnya di neraka, wal iyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, keluarkan dari neraka na'am siapa saja yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa iman. Seberat biji sawi berupa iman. Nah, dan keimanan di sisi ahli sunnah mencakup amalan. Nah, jadi jangan sampai berdalil dengan ayat-ayat seperti dengan hadis-hadis seperti ini yang mengatakan berarti cukup dengan keyakinan hati. Sementara iman itu unsur satuannya adalah amal. Fadalla ala naqsil iman. Hadis ini menunjukkan berkurangnya iman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im Rasul sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aitu an-nasa yu'raduna 'alayya wa 'alayhim qumsun minha ma yablughu thadi wa minha ma duna dhalik wa 'arada 'alayya Umar bin Khattab wa 'alayhi qamis yajurruh qalu fama awalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan beliau bermimpi. Naam, dipaparkan kepada beliau di dalam mimpi tersebut bahwa orang-orang itu mengenakan pakaian-pakaian, di antaranya ada yang sampai di dada, di antaranya ada yang di bawah itu. Nah, kemudian datang Umar bin Khattab dalam keadaan memakai pakaian yang sampai yajurruhu, sampai ngelembreh. Apa bahasa Indonesia ngelembreh? Apa ngelembreh? Terseok. Nah, ngelembreh tahu tapi
yang lembreh lah pokoknya. Naam. Dan ditampakkan Umar bin Khattab mengenakan pakaian yang ngelembreh. Enggak enak gitu, ngelembreh. Tahu antum ngelembreh Zaki? Enggak tahu ya? Ngelembreh. Terpanjang, naam. Ayo. Ayo. Mengenakan pakaian yang berlebih, bukan berlebih, panjang. Naam. Qalu fama awal tadzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa takwilnya? Engkau menakwilkan apa tentang mimpi itu? Maka Rasul mengatakan ad-din, agama. Maksudnya ada yang imannya rendah, ada yang imannya sedang, ada yang Masya Allah imannya tinggi seperti jabal, memuncak berlebih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina, naam, ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia itu berzina dalam keadaan dia itu mukmin. Karena kalau ada iman yang kuat di dalam dirinya akan mencegah dia dari zina, menunjukkan imannya pada waktu itu dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Naam. Wala yasraq as-sariq hina yasraq wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wala yanhab nuhbatan dzat syarafin yarfa'u an-nas ilaihi fiha bi absarihim hina yantahibuha wa huwa mu'min. Begitu pula tidak ada orang yang mencuri dalam keadaan ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Tidak pula ada seorang yang meminum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan mukmin. Begitu pula seseorang yang mengambil, mencuri, merampok, naam, dalam keadaan dia mukmin. Dalat hadhihi al-ahadits ala ziyadatil iman wa naqsihi wa annahu yatafadalu fi ahlihi. Naam. Jadi ini semua dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan atas bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Dan bahwasanya level tingkatan keimanan itu bisa berbeda-beda pada diri pelakunya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan berikutnya kita disajikan tentang asar-asar dari para salaf tentang konsep yang menunjukkan yang demikian itu, menguatkan dalil-dalil yang telah lalu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.